Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kali ini kita akan belajar dan mengatasi apa yang tidak diatasi oleh Django ketika debugnya false. Ya teman-teman. Jadi di depan teman-teman ini sekarang adalah website yang pernah kita buat sebelumnya. Website ini debugnya masih true. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita klik aja sembarang. Bukan ini bro, ini. Nah, ini dia. Ketika kita debugnya true, maka kita akan ditampilkan cara kerja website kita bagaimana ya kan. Ya URL const define ini seperti ini. Nah, ini sangat tidak disarankan ketika kita sudah dalam mode production teman-teman. Nah, oleh karena itu, untuk bisa lebih bagus dalam production, kita harus mengubahnya menjadi debugnya false. Tapi apa yang terjadi ketika debugnya false? Kita lihat. Debugnya false. Bukan itu. Nih, false. Save. Kita ulang. Masih terreload. Kita tutup lagi browsernya. Buka browser di mode in private, pribadi teman-teman, atau incognito kalau yang lain biasanya. Set. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah website kalau debugnya false. Kita cek. Jangan ini. Oke, ini aja. Nah, ini jadi lebih safe teman-teman. Jadi lebih gampang tak terdeteksi oleh orang-orang. Cara kerja website kita bagaimana tidak ada yang tahu. Begitu. Tapi ya itu masalahnya teman-teman. Static files-nya tidak ada, tidak terlewat, tidak termuat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya, ya. Banyak hal untuk mengatasinya, salah satunya seperti cloud storage ya, kayak Amazon S3, AWS S3, terus ada Google Cloud dan masih banyak lain. Tapi itu kan ini ya, storage-nya itu sedikit berbayar. Nah, kita ini yang masih ecek-ecek kayak gini, yang masih simple websitenya kan, apakah ada cara yang lebih mudah gitu, lebih friendly untuk beginner user? Wah, beginner user. Ada teman-teman. Apa itu? White noise. White noise adalah salah satu package yang dibuat oleh Python developer untuk mengatasi kebiasaan Django yang tidak mau melayani static file ketika debugnya false. Untuk artikel sudah saya buatkan teman-teman. Teman-teman bisa kunjungi saja di artsodevelop.tech. Oh iya. Oh iya. Maaf, kita pakai yang bukan private. Kita akses. Saya menggunakan apa sehingga tidak bisa? Begitu teman-teman. Di sini saya belum kasih gambarnya, thumbnailnya, tapi nanti saya buatkan. Nah, sini. Saya sudah uraikan satu persatu. Silahkan bagi teman-teman yang ingin membaca artikelnya, tidak masalah. Tapi di sini saya akan mencoba bersama teman-teman lewat video kali ini. Baik, ini sudah. Nah, bagaimana caranya? Pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal dulu white noise-nya, teman-teman. Kita install, masuk ke virtual environment. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah
menginstal white noise-nya pastinya. Pip install white noise. Requirement already satisfied. Ini artinya saya sudah menginstal di virtual environment, teman-teman. Kita cek. Pip list. White noise 5.3.0 sudah berhasil, teman-teman. Selanjutnya, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita masukkan pengaturan middleware. Middleware-nya kita bisa kunjungi saja, teman-teman. Kita bisa kunjungi aja ini dokumentasi white noise. Ya, berbahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Kita masuk ke pengaturan Django. Nah, ini compress manifest storage. Yang ini kita kopikan saja karena panjang. Di sini berarti ya, teman-teman ya. Di sini. Satu menjadi lain. Oke. Sep. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ini enable white noise di middleware, kita taruh yang ini di bawah security middleware. Kita kembali ke middleware-nya di sini. Boom. Sep. Setelah itu pastikan static file telah terkonfigur dengan baik. Kalau ini sudah jelas ya, teman-temannya, kita sudah lakukan di video-video sebelumnya. Sudah semua. Mari kita rekap dari persyaratannya. Yang pertama sudah static file is configured correctly, sudah. Lalu enable white noise di middleware. Oke. White noise sudah ada. Lalu add compression and caching support. Nah, ini static file storage. Pengaturannya seperti ini. Static file storage, oke, sudah ada. Sudah berhasil, teman-teman. Ini adalah pengaturannya. Sekarang tinggal kita lakukan collect static. Python. Saya pakai website, teman-teman. Ini kenapa saya pakai website? Karena sekarang saya posisinya tuh berada di real project dash 2 dash 9 dash 21 ya. Biasanya kalau orang-orang itu kan masuk dulu ke satu folder ya. CD apa project CD project, kok nggak bisa masuk? Apa sudah di dalam? Website. Nah, CD website. Berarti kita sudah masuk ke dalam website. Nah, baru bisa Python manage.py. Untuk membuktikannya, tadi dulu kita lihat dulu apakah error dulu ya. Kita lihat run server. Run server, collect static. Masya Allah. No input. Ini saya pakai no input biar nanti nggak ditanya-tanya lagi, teman-teman ya. Biasanya tuh kalau kita punya static root sebelumnya, ada folder static root sebelumnya, kita akan ditanya, are you sure we wanna override? Mau ditimpa apa enggak kan gitu. Kalau saya malas jawab, jadi saya no input. Cet. Oke, done, selesai. Sekarang kita coba Python manage.py run server. Oke, kita coba load. Tidak berhasil, kenapa?
debugnya false. Oh, berarti kita ulang. Kita buka lagi browser in private yang baru. 127. Teng. Tidak berhasil, teman-teman. Kenapa ya? Oh, kita bikin dua, teman-teman. Pantas. Aduh, bodoh sekali. Nah, baru jadi, teman-teman. Ini kita dalam mode debug false ya. Kita not found, teman-teman. Tapi static filenya terlewat. Siapa yang melakukan? Ya si white noise itu. Django yang nggak mau kan gitu. Django ketika debugnya false, dia tidak mau mengurusi static files. Lalu siapa yang ngurusin? Nah ini dia pihak ketiga, si white noise yang ngurusin si white noise. Bagaimana kita tahu kalau kita inspect, kita masuk ke link static filenya. Lihat teman-teman, kita kan static file itu ada JavaScript, ada image, ada CSS. Nah, salah satunya adalah ini, JavaScript nih. Bisa lihat teman-teman lihat nih. Ada hashcode, karakter yang tambahan yang mengartikan ini sudah di caching oleh Django. Ini JavaScript. Kalau kita lihat di CSS, mana CSS? CSS dapat di head ya. Di heading kita lihat di link ke CSS. Ini script bukan yang ini, bro. Mana dia? Nah, ini dia. Ini dia kan. Teman-teman bisa lihat ini sudah ada hash code-nya, karakter hash yang dibikin sama Django. Ini artinya sudah di caching, teman-teman. Sampai sini sudah jadi, teman-teman. Sudah sedikit lebih aman lah ya. Meskipun belum aman-aman banget. Sudah bisa. Baiklah, kita lanjutkan, teman-teman. Ya, ini adalah hasil kerjaan kita. Berhasil. Habis ini kita akan namanya mengatasi beberapa error tentang white noise ya teman-teman yang sering terjadi. Bahkan saya pribadi sampai 3 bulan terjadi error di white noise. Apa itu? Nah, kalau teman-teman lihat di URL source dari static file kita, misalnya seperti di mana ya, base.html sini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita dalam mode true, misalnya kita masukkan ke mode true ya. Debug true. Lalu kita inikan, kita inspect apakah masih berbentuk caching dia. Sudah tidak ada lagi teman-teman, tidak ada bentuk cachingnya. Berarti ini masih si Django yang melakukan. Nah, di sini kan biasanya Django itu mengatasi misalnya ini, yang seperti ini. Kita ubah dia jadi seperti ini. Itu tetap bisa teman-teman, lihat ya. Tetap bisa dia. Kita inspect. Head. Nah, tetap bisa. Kalau masih nggak percaya, kita buka lagi yang baru. Inspect 127. Nah, tetap bisa dia teman-teman. Mana nih tadi si ini ya. Nah, tetap bisa dia. Tetap diubah. Jadi meskipun modenya seperti ini, garis miring terbalik, diatur oleh Django untuk menjadi yang seperti ini. Tapi tidak oleh white noise. White noise kalau kita seperti ini, dia akan melemparkan error ke kita.
Misal ya teman-teman ya, misal. Mari kita buat dia ke debug false. Bismillahirrahmanirrahim. Beng. Server error 500. Dia nggak bisa teman-teman. White noise nggak bisa. Dia harus pengaturannya seperti ini. Dia nggak boleh garis miring terbalik. Dia harus seperti ini. Nah, ketika ini kita save, lalu kita load kembali. Dan bisa. Ya teman-teman, perhatikan betul ininya, static URL-nya. Href mau dia di source kayak ini, di sini, di script, ataupun di image sekalipun ya teman-teman. Mari kita ke image, container. Nah, ini saya nggak punya image nih. Saya mau tambahkan image dulu ya teman-teman. IMG. Kita ambil yang ini. Relative path. Oke, sudah jadi. Nah, ini karena belum di caching, jadi kita hilangkan dulu. Kalau kita debugnya true, oh kenapa? Oh, belum masuk. Allahu Akbar gedenya. Kita kasih width dulu biar kecil. 40 pixel aja. Oke lah lumayan. Nah, bisa teman-teman. Padahal kita lihat sendiri kan. Seperti ini dia. Nah, kalau kita ubah ke white noise. Ke white noise. Kita collect static dulu. Oke. Masih bisa. Lalu kita ubah dia ke setting. Lalu debugnya false. Error teman-teman. Error. Nggak bisa. Dia nggak bisa membaca image kalau kita kasih beginian. Makanya kita ubah kayak begini. Bisa. Bisa teman-teman. Bisa. Ya. Nah, jadi harus seperti ini dia teman-teman pengaturannya. Meskipun ya, misalnya kita ini salah. Terus kita komen dia, jadikan komen. Bentuknya seperti ini. Kan seharusnya nggak kebaca toh. Harusnya nggak kebaca. Kalau kita coba, error teman-teman. Tetap. Jadi, kalau teman-teman punya static files yang nggak terpakai, kalau misalnya menggunakan white noise, silahkan dihapus ya teman-teman. Silahkan dihapus. Meski dia tetap di komen seperti ini, tetap dia akan melemparkan error. Ya, itu saja teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi. Tapi ada satu lagi cara kalau teman-teman itu masih tetap kekeh tetap pakai begini, ya teman-teman. Masih kekeh pakai gini, error. Dia tetap ngeload. Caranya gimana? Kita ubah storage-nya. Nah, storage ini kita ubah dia menjadi ini kan manifest ya. Jadi kita kunjungi lagi ke ininya, ke websitenya.
website. Lama. Oke. Nah, kita ubah storage-nya menjadi ini, compressed static file storage. Nah, yang sebelumnya kan kita pakai yang ini, manifest static storage. Kalau kita pakai yang ini, taruh sini aja ya, apa taruh sini aja lah. Kita save, lalu kita kembali ke ini kita, dan beng, bisa teman-teman. Tetap bisa, meski kita menggunakan garis miring yang terbalik, tetap bisa terlewat kalau kita menggunakan storage yang ini. Tapi resikonya apa teman-teman? Resikonya kita static file-nya tetap begini nih. Nggak ada hash code-nya. Kalau kita kunjungi lagi, misalnya ini kan false. Nah, harusnya kan kalau ke false itu kan kita dikasih static files yang ada hash code-nya. Tapi ini enggak, tidak dikasih. Begitu teman-teman. Mana yang lebih baik? Pastinya yang pertama, karena itu sudah dikhususkan memang untuk yang lebih baik, pengaturan lebih baik ketika mode production atau debugnya false. Kita kembalikan. Lalu base apa tadi ya, di counter ya. Nah, kita perbaiki. Oke, jadi kembali ada hash code-nya. Berhasil teman-teman. Sekarang website aplikasi Django kita sudah bisa meload static files dalam mode production. Teman-teman bisa push ini ke Heroku, tapi kan Heroku itu kan ini orang luar negeri. Kalau seandainya kita ada apa-apa, kita kan tidak tahu, harus pinter bahasa Inggris dong. Nah, untuk bisa namanya mendapatkan dukungan dari orang Indonesia, kita bisa gunakan layanan cPanel dari Domanesia, teman-teman. Domanesia adalah salah satu layanan hosting berbasis cPanel yang terkenal di Indonesia. Domanesia menawarkan performa website yang sangat cepat. Hal ini terbukti karena didukung oleh SSD NVMe. Juga menawarkan gratis domain, keamanan SSL, serta berbagai macam fitur menarik lainnya. Nah, semua itu bisa didapatkan dengan pembelian minimal paket hosting super yang sudah cukup murah dengan 40 ribuan per bulan. Kalau dihitung setahun, maka 516.000. Dengan harga segitu, kita mendapatkan beberapa keuntungan yang menarik. Dan yang gak kalah penting, yaitu fitur SSH sebagai sarana kita untuk membuka terminal cPanel lewat terminal lokal. Domanesia juga mendukung berbagai macam teknologi seperti PHP, Python, Ruby, Node.js, dan lain-lain seperti yang telah tertulis di sini. Tidak hanya itu, bila kita kesulitan dalam permasalahan teknis, tim support siap membantu dan fast respon. Saya berkali-kali meminta bantuan ke tim support yang mungkin sepele, tapi tim support tetap membantu. Bila ingin mendapatkan promo lebih, teman-teman bisa menggunakan kupon Arsodeva Hosting untuk pembelian share hosting dan Arsodeva VPS untuk pembelian VPS dan dapatkan potongan sebesar 30%. Wow! Untuk metode pembayaran, kita bisa menggunakan transfer Bank Mandiri, BCA, dan juga kita bisa menggunakan pembayaran kris, lalu ada Alfamart dan Indomart. Mudah ya? Buruan, tunggu apa lagi? Klik link di kolom deskripsi dan miliki domain gratis dan hosting murah. Lalu mulai viralkan websitemu. Tim support itu dari Indonesia. Jadi kalau kita butuh bantuan apapun itu, kita bisa bertanya ke tim support Domanesia. Segera miliki layanan hosting Domanesia, gunakan kuponnya, dapatkan potongan 30 sampai 40%.
Saya Aditya Prasetyo. Sebelum memulai perjalanan kita, kencangkan sabuk coding Anda.